إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah tuma'ninatul qulub, adanya ketenangan di dalam hati dan jiwa pikiran seorang hamba. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam jiwa, ketenangan di dalam pikiran, tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Betapa banyak orang-orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan namun tidak merasakan ketenangan di dalam hatinya. Betapa banyak orang-orang diberikan nikmat sawah dan ladang yang begitu luas namun belum merasakan ketenangan di dalam hatinya. Betapa banyak orang yang memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, uang yang melimpah, namun terkadang belum merasakan ketenangan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama mendengarkan beberapa sebab yang bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati seorang hamba, bisa mendatangkan ketenangan di dalam pikiran dan jiwa seorang hamba. Dan tentu semua kita membutuhkan ketenangan tersebut. Di antara sebab ketenangan di dalam hati adalah, di antaranya yang pertama, ar-ridha biqada'illahi ta'ala. Hendaklah seorang hamba harus ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Jangan dia murka atas apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Jangan dia marah apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu untuk dirinya. Maka ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan bagi seseorang, ini adalah salah satu sebab yang bisa menumbuhkan rasa ketenangan di dalam diri seorang, di dalam hati seorang, di dalam jiwa dan pikiran seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya,
warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah atas setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan bagikan untukmu. Takun aghnan nas, niscaya engkaulah hakikat manusia yang paling bahagia dan paling kaya raya. Adapun yang kedua, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang bisa mendatangkan ketenangan dalam hati seorang hamba adalah asyukru 'inda sarra was sabru 'inda dharra. Seorang hamba apabila mendapatkan hal-hal yang dia inginkan, hal-hal yang membahagiakan dirinya, hal-hal yang dia sukai dari kebaikan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila dia diuji oleh Allah, telah menimpanya hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya atau pada keluarganya dan hartanya, maka hendaklah dia membimbing dirinya untuk mampu bersabar atas hal tersebut. Dan tentu keadaan ini adalah keadaan yang sulit terjadi pada diri seorang, kecuali orang-orang yang betul-betul memiliki keimanan yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin, karena orang yang betul-betul beriman, semua keadaannya selalu membahagiakan dirinya, semua keadaannya selalu menenangkan dirinya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Keadaan itu tidak akan terwujud melainkan pada orang-orang yang betul memiliki keimanan yang luar biasa pada dirinya. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Orang yang beriman ketika ditimpa oleh hal-hal yang dia sukai, hal-hal yang dia senangi, maka dia pun terus berusaha mensyukuri nikmat tersebut, dan tentu itu yang lebih baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Dan seorang yang beriman apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menyedihkan dirinya, yang menjadikan dirinya sedih, maka dia berusaha untuk bersabar, fakana khairan lah, maka sungguh kesabaran itu jauh lebih baik bagi dirinya. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati seorang adalah al-imanu bil qadar. Seorang harus beriman dengan keimanan yang sebetul-betulnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Dan dia harus sadar bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan dirinya sudah Allah Subhanahu wa taala catat sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mentakdirkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, sama sekali tidak akan mungkin sesuatu menimpa diri kita melainkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan dan takdirkan untuk diri kita. Huwa maulana. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mampu menolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, di antara sebab yang bisa menjadikan hati seorang hamba bisa tenang,
pikirannya bisa tenang, jiwanya bisa tenang adalah husnudzanni billahi ta'ala. Hendaklah dia terus memasang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meyakini bahwasanya apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, apa yang Allah takdirkan untuk dirinya, bahwa itu yang terbaik di sisi Allah dan untuk dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu sama sekali tidak akan menzalimi siapapun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian sangat benci itulah sebenarnya hakikat yang terbaik untuk diri kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian senang, cinta, ingin terhadap sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu yang kalian cintai dan inginkan hakikatnya itulah yang terburuk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memberikan nasihat kepada sahabat yang lainnya yang bernama Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, fa innal khaira kullah fir ridha, sesungguhnya kebaikan itu ada pada sifat ridha dari apa yang Allah tetapkan dan takdirkan untuk dirimu. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir, maka jikalau engkau mampu untuk ridha terhadap apa yang Allah takdirkan, maka hendaklah berusaha untuk ridha. Kalau Anda tidak mampu ridha, maka hendaklah bimbing diri untuk bersabar. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sebab yang bisa menumbuhkan rasa tenang di dalam hati seorang hamba adalah zikrullah ta'ala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bimbing lisan kita agar tidak keras berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita biasakan lisan kita untuk terus basah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang yang beriman, mereka hanya bisa tenang hati-hati mereka dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah taqma'innul qulub, ketahuilah hati hanya bisa tenang dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun yang terjadi di kebanyakan kaum muslimin, banyak dari mereka berzikir, rajin berzikir, semangat berzikir, namun hati mereka belum tenang, jiwa mereka masih gelisah, pikiran mereka masih galau. Bisa jadi disebabkan zikirnya belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya syariatkan dan ajarkan. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa afdalul dzikri wa anfa'uh, zikir yang paling afdal, zikir yang paling bermanfaat adalah ma waqa'al qalbul lisan, yaitu zikir yang dibaca oleh lisan seseorang dan hatinya sambil mentadabburi zikir yang dia baca. Inilah zikir yang paling afdal, inilah zikir yang paling bermanfaat, yang betul-betul bisa mendatangkan ketenangan di dalam jiwa dan hati seorang hamba. Wa kana min al-adhkarin nabawiyah, dan zikir yang paling afdal, zikir yang paling bermanfaat, tentunya zikir-zikir yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه وتوبوا إليه ويتوب المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir yang bisa kita sebutkan di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati seorang hamba adalah annal masaib wa ibtila'at satanqadi wal yaqinu bi anna wara'ahu hikmatun wa khairun aradahu Allahu lak. Bahwasanya seorang hamba harus mengetahui bahwasanya setiap musibah, setiap ujian dan cobaan pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya, pasti ada garis finishnya. Tidak mungkin seorang hamba selalu berada di atas ujian, cobaan, musibah dan musibah terus menerus. Pasti ada akhir dan ujung dari ujian dan musibah yang menimpa seorang hamba. Maka seorang hamba harus yakin dengan seyakin-yakinnya, di samping dan di belakang ujian dan cobaan tersebut pasti ada hikmah dan kebaikan yang Allah rahasiakan dan Allah inginkan untuk hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khaira. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.